Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Toko Muslim. Video kali ini adalah proses pembuatan kandang kucing dari besi hollow dengan menggunakan jari-jari besi 6 mili. Jadi untuk rangkanya di sini sudah jadi. Ini menggunakan hollow 2x2 dengan ketebalan 1 mili. Untuk proses perakitan rangkanya ini saya tidak buat videonya, tapi buat teman-teman yang mau melihat bagaimana proses pembuatan rangkanya itu sudah ada di video saya sebelumnya. Jadi di sini itu bagian depannya. Selanjutnya kita akan membuat untuk pintunya. Untuk pintunya di sini relatif ya teman-teman, sesuai dengan keinginan kita, mau besar mau kecil itu tergantung apa yang kita mau isi di dalam. Misalnya boxnya atau tempat kotorannya itu besar, maka pintunya otomatis kita harus buat sesuai dengan box tersebut. Dan ini dia sudah jadi. Untuk keseluruhan rangka ini sudah selesai, ini sudah jadi. Untuk atasnya kita bikin seperti ini. Dan untuk pintunya di sini saya kasih jarak atau ukuran itu kurang lebih 35 cm. Khusus untuk bagian bawah di sini saya kasih besi 2x4 biar lebih lebar untuk permukaannya, karena di bawahnya nanti kita akan pasang keramik. Dan sebagai perekat nanti kita akan menggunakan lem silikon. Lanjut di sini kita bikin tangganya. Untuk tangganya di sini saya bikin tangga melayang dari besi siku 3x3. Untuk tangganya di sini bisa dibilang cukup unik ya teman-teman, karena ini kandangnya dengan ukuran mini bisa juga dibuat tangga melayang seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Setelah membuat tangga di sini, karena besinya penuh dengan karat, ini besinya tidak tahu karena mungkin sudah lama kena hujan, kena air, makanya kita di sini sikat pakai sikat kawat ya. Kita bersihkan karatnya biar besinya lebih kinclong, biar tampak cantik ya teman-teman. Adapun sikat kawatnya ini sikat biasa seperti yang digunakan pada umumnya dengan merek Tekiro. Selain untuk membersihkan besinya, juga ini akan memudahkan kita pada saat proses pengecetan agar tidak ada hambatan. Saat proses pengecetan itu akan sangat mulus ya teman-teman, karena kemudahan atau proses pengecetan itu tergantung dari material yang akan kita cat. Setelah permukaan besi sudah glowing seperti ini, kita akan lanjut lagi dengan proses pendumpulan. Untuk dumpulnya di sini saya menggunakan dumpul biasa atau dumpul besi ya. Ini dumpulnya merek Autolux ya. Di sini juga dumpul ini juga berfungsi untuk menutupi pori-pori besi agar karat tidak mudah keluar nanti di lubang-lubang besi yang akan kita cat. Proses pendumpulannya hanya seperti ini, sangat mudah, hanya dioles-oles ya seperti ini, hanya cukup menutupi lubangnya itu sudah selesai. Dan kita lanjut. Di sini sudah ada 4 roda, kita akan pasang di bawah kandang. Untuk rodanya di sini kita menggunakan versi yang ada pengancingnya, jadi bisa dikancing nanti kalau misal tidak mau dipindahkan. Dan saat mau dipindahkan kita tinggal buka kancingnya, kemudian kita tinggal dorong, tidak perlu diangkat karena ini cukup berat semua bahannya terbuat dari besi. Untuk proses pemasangannya ini juga sangat mudah ya teman-teman, tidak perlu dibaut, tidak perlu pakai mur, ini hanya ditetes las saja bagian ujung-ujungnya seperti ini. Tapi meskipun hanya ditetes las, ini tetap harus diperkuat ya teman-teman. Tetesannya harus dikasih lebih banyak agar lebih kuat nantinya. Karena tentu saja nanti di sini rodanya akan menahan berat atau menahan beban yang cukup berat. Karena di sini juga nanti kita akan pasang keramik untuk bagian lantainya, dan itu lumayan berat teman-teman. Setelah selesai dipasang, ini kita akan coba ya apakah berfungsi semuanya atau tidak. Dan semuanya berjalan mulus, alhamdulillah. Jika sudah selesai seperti ini, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memasang keramik dan memasang pintu. Dan sebelum kita pasang keramiknya, sebaiknya terlebih dahulu kita pasang pintunya, karena di sini juga akan menentukan nantinya bagaimana lebar keramiknya, nanti di setel sesuai dengan pintunya. Untuk proses pemasangan engsel ini sebenarnya bisa dilas ya teman-teman, sebagaimana yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Cuman kalau menurut saya kelihatannya kalau kita menggunakan paku repet itu akan terlihat lebih rapi. Ya mungkin itu saja pertimbangannya. Kalau untuk kekuatan saya rasa sama saja kekuatannya, bahkan mungkin lebih kuat las. Cuma karena pintunya di sini agak ringan, tidak terlalu berat, jadi menggunakan paku repet pun tidak masalah menurut saya. Setelah kita sudah pasang sebelah menyebelah seperti ini, selanjutnya kita akan pasang di bagian rangka kandangnya. Dan di sini setelah saya coba paku repet itu agak sulit ya teman-teman, makanya saya langsung las untuk bagian ini. Dan ini sudah jadi. Untuk model pintunya di sini hanya bentuk kotak seperti ini. Dan untuk engsel bagian dalam di sini tadi saya las ya, karena khawatir kalau misalnya
mengharapkan paku repeatnya khawatirnya tidak terlalu kuat. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi dumpulnya di sini sudah kering ya teman-teman. Setelah kering kita langsung amplas saja biar kelihatan lebih rapi, lebih halus dan lebih mulus. Untuk amplasnya di sini relatif mau pakai dari yang 60, 80 sampai pada 100. Tapi kalau mau suka cepat, untuk lebih cepatnya kita menggunakan dumpul yang kasar yaitu nomor 60. Proses pengamplasan selesai, di sini kita lanjut pada proses selanjutnya yaitu pengecetan. Untuk pengecetan di sini saya menggunakan kuas. Kalaupun mau menggunakan kompresor itu juga lebih bagus. Yang pada intinya mau pakai kompresor ataupun pakai kuas harus didobol ya teman-teman. Jadi catnya itu 2 kali cat biar hasilnya itu benar-benar maksimal. Untuk catnya di sini seperti biasa saya menggunakan cat andalan, cat Avian dengan campuran minyak secukupnya. Perlu saya jelaskan di sini kenapa harus dicat dulu sebelum memasang dindingnya. Jadi di sini itu untuk memudahkan kita nanti kalau misalkan sudah ada dinding kita akan kesulitan pada saat proses pengecatan. Begitu juga dengan jari-jarinya, ini sudah jadi, sudah ada jari-jari atau dinding. Sebelum kita pasang ini saya cat terlebih dahulu karena akan kesulitan kita pada saat dipasang baru dicat. Kenapa? Karena pintunya terlalu kecil, susah dijangkau. Kemudian apalagi bagian dalam itu akan membuat kita sangat kesulitan. Pokoknya lebih bagus dicat dulu lah, karena saya sudah lumayan sering bikin kandang seperti ini, jadi saya sarankan untuk dicat dulu, dicat terlebih dahulu. Tapi kalaupun untuk teman-teman mau pasang terlebih dahulu baru cat, itu tidak ada masalah sebenarnya, cuman harus siap berkorban dan bersusah payah. Untuk ukuran dinding di sini saya menggunakan besi 6 mili. Ya, sebenarnya kalau masih ada yang lebih kecil dari ini itu juga lebih bagus ya. Kalau misalkan besi 5 mili juga sebenarnya bisa, cuman untuk di kota atau wilayah saya sini belum ada yang dijual besi ukuran 5 mili. Dan yang perlu saya sampaikan buat teman-teman semua, untuk pemasangan dindingnya itu akan saya buat pada video berikutnya. Jadi untuk video selanjutnya nanti kita tinggal proses pemasangan lantai atau keramik dan proses pemasangan dinding atau jari-jari. Dan seperti ini dia modelnya. Jadi ada tempat bermain di atas satu, juga ada tangga yang sudah kita siapkan. Untuk proses pemasangan keramik dan dinding ini kita akan buat pada video selanjutnya. Jadi ini tangganya dari besi siku ukuran 3,5 mili dengan besi siku 3x3 cm. Untuk keramiknya ini belum kita lem, ini hanya kita setel saja. Nanti kita akan buat untuk proses pengelemannya pada video berikutnya insyaallah. Buat teman-teman yang suka dengan konten saya, silakan subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar kamu selalu mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk info ukuran silakan cek deskripsi video di bawah.